organisasi ini ditata dengan baik, saya yakin nanti manfaatnya akan jauh lebih besar yang berdampak kepada seluruh potensi pemuda yang ada di desa. Saya yakin ketika ini nanti bisa terwujud dan terlaksana, gitu ya, bahwa anak-anak itu selain mengenyam pendidikan umum juga mengenyam pendidikan TPQ, madrasah diniyah, dalam 10-20 tahun yang akan datang lah, itu pasti akan ada perubahan generasi berbeda di Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam warahmatullahi di wabarakatuh. podcast hari ini di Dewan Podcast Rakyat Dengar bersama Gostream dan juga narasumber kita yang luar biasa. Ini orang Tulungagung pasti kena dan sangat tahu karena beliaunya sangat famous atau populer. Baik, kita sapa terlebih dahulu ada Pak Eko Wijianto SPD MPD Komisi A DPRD Tulungagung. Ini juga selaku Ketua Karang Taruna Tulungagung. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih, selamat datang. Nah, kalau ini kan kalau panggil Pak Eko jadi masuk Pak Eko kan nggak enak ya Pak ya? Iya. Atau mungkin masuk Pak Eko gitu. Lebih enak kan masuk. Oh, masuk. Masuk Mas Eko. Oh, Mas Eko. Atau mungkin panggilnya Mas Dewan aja ya? Oh iya, Oh nggak apa-apa. iya, lebih Kan masih muda. Terus muda ya. 17 tahun dikali berapa Pak? Dikali Dikali 2 kali ya? 2. Masih 2 ada lebih sisa? separuh. Yang penting jiwanya kan muda. Taruna kan pasti muda. Iya kan? Termasuk saya juga muda Pak. Pada zamannya. Kalau sekarang ya harus tetap muda ya. Iya. Kan usia muda itu kan maksimal 45 kan. Oh, maksimal 45. Sekarang kan saya 40 jadi masih kategori Muda. Nah, jadi kalau dibilang sudah mas-mas ya enggak ya, masih muda banget. Iya. Ya, ini remaja pada tahunnya. Iya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang peran pemuda dalam membangun solidaritas sosial ekonomi kreatif dan kepemimpinan desa. Ini kan sangat relevan sekali dengan panjenengan nggih Mas Dewan yang menaungi Karang Taruna Tulungagung. Ini boleh sedikit diceritakan jalannya sampai Mas Dewan itu jadi Ketua Karang Taruna Kabupaten, karena Karang Taruna setiap desa kan pasti ada panggedenya sendiri-sendiri. Lah kok bisa seorang Pak Eko Mas Eko, ngapunten, Mas Eko menjadi mendapatkan amanah di Tulungagung untuk menjadi Ketua Karang Taruna. Oh ya. Ya, terima kasih. Jadi saya itu memang sejak SMP kelas 2 ini kan suka berorganisasi. Nah, kebetulan waktu itu organisasi yang saya kenal ini organisasi yang berbasis Islam. Waktu itu IPNU lah, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, saya mulai kelas 2 SMP sampai ketua desa, sampai ketua kabupaten 2008-2010. Setelah itu saya melihat gini, kurang lebih sekitar tahun 2018 Mbak ya. 2018. Saya melihat ada organisasi Karang Taruna yang di situ ini organisasi ini cukup menarik. Itu awalnya gitu saya melihat. Cukup menarik dan berbasis pemuda yang ada di desa kan gitu. Jadi kan di Karang Taruna ini kan dari berbagai segmen pemuda ini kan bisa masuk. Gitu ya. Baik yang agamis, yang nasionalis, abang, hijau, lorek, kuning, macam-macam lah. Semua kan bisa masuk di Karang Taruna. Nah, saya ingin mencoba hal baru gitu ya. Karena selama ini yang saya geluti hanya organisasi yang berbasis Islam. Saya mencoba, ini kegiatannya Karang Taruna ini menarik. Dan saya kira ini hal yang sangat urgent yang di situ ketika organisasi ini ditata dengan baik, saya yakin nanti manfaatnya akan jauh lebih besar
yang berdampak kepada seluruh potensi pemuda yang ada di desa, gitu ya. Tidak hanya yang bersifat Islami tok, gitu ya, tapi di situ menyasar ya semua segmen pemuda. Nah, berangkat dari keingintahuan itu, akhirnya saya memulai untuk menata diri. Iya, saya harus bisa menata di level kabupaten. Ya, ini saya mulai dari bawah, harus jadi ketua kecamatan dulu. Nah, dari 2017, 18 itu saya ketua kecamatan Boyolangu dulu. Baru setelah itu kita tarung di pemilihan waktu itu Juli 2019 gitu ya. Juli 2018 ada istilahnya kalau di Karang Taruna itu namanya Temu Karya, Mbak. Temu Karya itu dipengaruhi oleh organisasi. Nah, itu pergantian kepengurusan, saya maju dan menang. Ya, jadi mulai itu akhirnya saya merasakan menemukan hal baru gitu ya, bahwa ternyata segmen pemuda ini sangat luas dan sangat banyak. Ya, saya baru merasakan pengalaman bahwa warnanya masyarakat, kultur masyarakat yang berbeda-beda itu ya di Karang Taruna ini gitu ya. Justru di Karang. Iya, di Karang Taruna, karena sebelumnya yang saya sampaikan sekilas tadi, selama ini sih yang saya ketahui ya hanya golongan yang agamis tok gitu ya. Tapi ketika sudah di Karang Taruna ternyata ya Karang Taruna ini adalah merupakan payung besarnya wadah pemuda yang ada di desa. Jadi itu sekilas perjalanan dan hari ini menjabat ya periode kedua, kemarin terpilih lagi secara aklamasi gitu ya. Periode terakhir ini berarti 2023, 2028. Nanti selesai 2028. 2028. Saya juga baru tahu ternyata ada pemilihan-pemilihan tertentu dan, apakah pemilihan itu juga salah satu faktornya dilihat dari perkembangan suatu desa ketika dipimpin ketua Karang Taruna itu, Pak, Mas Dewan? Ya, ya, ya. Jadi Karang Taruna ini kan tingkatannya kan mulai dari desa sampai pusat, itu ada. Iya. Kategorinya bisa dikatakan satu-satunya organisasi plat merah lah gitu ya. Plat merah itu ya organisasi yang masuk di pemerintah. Jadi di desa itu yang milih ya warga Warga pemuda yang ada di desa tersebut. Ukuran pemuda ini di Karang Taruna ya 13 sampai 45 tahun, tapi yang boleh menjadi pengurus itu minimal 17 sampai 45. Jadi yang diundang oleh kepala desa di desa tersebut siapa, nanti yang terbanyak terpilih jadi ketua Karang Taruna. Kalau kecamatan itu yang milih adalah ketua desa. Misalkan ini kecamatan Keduaru, Pak ya. Itu ada 19 desa ya ini. 19 desa. Nah, yang milih ketua kecamatan Karang Taruna Keduaru berarti ya dari 19 desa se-kecamatan Keduaru. Terus di kabupaten itu juga seperti itu. Yang memilih adalah nanti di 19 ketua kecamatan se-Kabupaten Tulungagung. Itu sekilas gambaran terkait dengan proses pemilihan forum tertinggi di Karang Taruna yang selama ini dilaksanakan. Periodisasinya setiap 5 tahun sekali, Mbak. Setiap 5 tahun sekali. Jadi per 5 tahun ganti, 5 tahun. Itu sama, mulai desa sampai pusat periodisasinya 5 tahun. 5 tahun. Oh, tapi berbeda dengan periodenya, pemimpin daerah ya. Dalam artian tahunnya itu berbeda gitu, tapi periodenya, durasinya sama lah. Nah itu. Kalau periodisasinya tahun ya berbeda-beda. Tadi kalau kita membahas tentang Karang Taruna, Ketua Karang Taruna Kabupaten Tulungagung, tupoksinya itu apa saja, Pak? Mas Dewan, ya Allah kok lupa-lupa ya? Gimana tuh Mas? Jadi mulai periode pertama kemarin kita menggarap konsen itu di 4 bidang, Mbak. Yang pertama itu adalah terkait dengan kaderisasi. Kaderisasi. Jadi
organisasi itu ketika tidak ada sistem kaderisasi yang berjalan, ya ini tidak akan nanti bisa maksimal perjalanannya. Sebuah organisasi kalau ingin sukses ya kaderisasinya harus ditata dengan baik. Nah ini kemarin kita perdana. Di Karang Taruna itu namanya kan latihan dasar kepemimpinan. Itu kita laksanakan kemarin di masing-masing kecamatan menghadirkan 4 perwakilan 4 per desa, itu kita laksanakan di masing-masing kecamatan. Tujuannya adalah ini kita diklat, kita latih dalam rangka menjadi ujung tombak pergerakan Karang Taruna di desanya masing-masing. Begitu. Karena rata-rata sebelum ini kan masih banyak yang vakum. Jadi awal kemarin kita jabat itu ya harus dibangkitkan dulu ini organisasinya agar nanti bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Terus yang kedua, ini kita nggarap di bidang olahraga. Jadi ya olahraga. Karang Taruna harus mampu menjadi motor penggerak pergerakan olahraga yang ada di masing-masing desa. Terutama hari ini yang sudah lumayan berjalan di masing-masing desa itu bola voli, Mbak. Oh iya Ya, betul, memasyarakat voli. sekali Ya, betul. voli. Jadi di beberapa kecamatan di desa ini sudah banyak ini turnamen-turnamen Betul. yang di situ turnamen bun-bunan dan juga turnamen yang murni asli desa tersebut itu bervariasi. Ini sudah hampir merata berjalan di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Tulungagung. Kenapa olahraga ini penting kita garap? Karena anak-anak muda, anak-anak remaja ketika disibukkan dengan aktivitas olahraga, mereka secara otomatis akan mengurangi terkait dengan aktivitas yang tidak penting. Oh iya. Contohnya misalkan, ini biasa kan anak-anak usia SMP, SMA, ngopi loh. Dalam satu hari bisa sampai 5 kali. Iya, di tempat Ini yang kan berbeda sudah juga ya, Pak ya. dan Tulungagung kan fenomena warung kopi yang luar biasa. Nah gitu Pak, ini fakta ya hari ini gitu ya. Di desa berapa warung kopi, Pak? Nah, dengan adanya kita Karang Taruna hadir dalam rangka untuk menggarap terkait dengan olahraga ini harapannya ini mengurangi aktivitas anak-anak muda yang hanya selama ini ngapunten kayak ngopi yang ndak penting dan juga terlalu banyak ngopi gitu ya. Iya. Nah, cangkruan yang warung kopi dan juga game, Iya. apalagi hari ini ngeslot dan sebagainya. Ini agar terkurangi. Ketika nanti terus kita garap terkait dengan potensi olahraga ini, saya yakin nanti ini akan mengurangi terkait dengan aktivitas yang tidak penting anak-anak remaja kita. Termasuk ini juga akan mengurangi terkait dengan kenakalan remaja. Olahraga arep mabuk kan tidak mungkin arep kuat kan gitu ya. Salah ya, Nah, gitu. Nah, secara otomatis pasti dia akan terkurangi dengan sendirinya. Ini pentingnya yang tanpa kita sadari pentingnya olahraga ini benar-benar harus kita garap. Ini salah satu contoh kita ambil terkait dengan bola voli. Bola voli. Ya. Yang ketiga, ini yang tidak kalah penting terkait ekonomi, Mbak. Ekonomi. Jadi di beberapa desa hari ini sudah kita gagas membuat potensi ekonomi. Contoh kemarin di desa Rejosari Gudang itu buka angkringan ya semuanya warung kopi itu. Iya. Itu yang gagas adalah teman-teman Karang Taruna. Karang Taruna. Ya, labanya sebagian masuk ke kas organisasi. Nah, ini akan terus kita galakkan karena setiap potensi desa kan tidak sama ini terkait ekonomi. Betul. Daerah Tanggunung misalkan kemarin di Jingkulung Harjo itu menginisiasi ternak kambing karena di sana kan pegunungan. Betul. Nah, ini dalam rangka apa? Memberdayakan potensi ekonomi teman-teman Karang Taruna. Di sisi lain secara personal ekonomi meningkat. Di sisi lain itu juga ada pemasukan untuk organisasi. Itu hari ini yang kita konsen dalam rangka untuk memberdayakan teman-teman pemuda yang ada di desa di Kabupaten Tulungagung. Tapi kalau saya lihat dari desa saya sendiri gitu ya, Pak ya, tidak semua anak-anak muda itu tertarik untuk masuk ke Karang Taruna. Betul. Itu kenapa? Adakah
Atau mungkin, dari Mas Dewan mempunyai kiat tertentu biar anak-anak yang, notabene ini sudah sibuk dengan sekolah, sudah sibuk dengan les atau kegiatan ekstra lainnya, itu sehingga dia tuh, namanya Karang Taruna, Karang Taruna gitu loh. Padahal Karang Taruna ini adalah, plat merah tadi ya, bisa masuk di pemerintahan gitu. Bagaimana, adakah kiatan dan kenapa gitu tidak ada ketertarikan atau greget untuk masuk ke Karang Ya. Taruna? Jadi di Karang Taruna itu kan tidak digaji, Mbak. Iya memang ya. Ini salah satu poinnya gitu ya. Jadi organisasi ini kan sifatnya sosial. Di sana memang kita ditempa untuk punya jiwa pejuang gitu ya. Ya ini salah satu faktor. Jadi suatu perkumpulan, Mhm, kuwi engko lek enek ngapunten enek gajine, mhm. enek opahe, biasanya ya semangat. Oh iya. Sing melok ya akeh, kasihan malah Apa? oyo-oyoan tadi itu ya. Nah, Disi-disian. iya. Jadi memang betul di beberapa daerah itu yang akhirnya menjadi motor penggerak ini ya ndak banyak. Mhm. Rata-rata ya tidak lebih dari 5 sampai 10 pengurus yang benar-benar aktif. Dari total rata-rata per desa itu antara 30 sampai 40 pengurus. Mhm. Nah, tapi ini bisa kita kemas agar Karang Taruna ini menarik. Caranya bagaimana? Caranya adalah ya salah satu kunci kembali kepada pimpinannya, kepada leadernya. Bagaimana dia dalam rangka untuk menggerakkan organisasi ini. Di antaranya mengkonsep kegiatan yang di situ menarik untuk minat anak-anak muda. Misalkan ini model pola kegiatan yang kadang hari ini familiar, katakanlah termasuk ada unsur olahraga, jalan sehat, Jalan sehat. termasuk juga model konsep, eee, ini ada juga di beberapa desa model kafetaria. Oh iya. Ya seperti itu. Itu lumayan lumayan bisa menarik dari anak-anak muda. Selain itu tentu kembali kepada kreativitas dari masing-masing pimpinan di desa maupun kecamatan masing-masing. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana caranya agar Karang Taruna ini menarik, ya harus punya inovasi, harus punya kreasi dalam rangka kegiatan yang dilaksanakan Karang Taruna ini agar bisa menarik minat dari anak-anak muda yang ada di desa tersebut. Di antaranya saya contohkan tadilah, seleb selain kegiatan-kegiatan yang lain. Betul, bukan hanya tentang mengurus PHBN ya, Pak, ya? Nah, itu aja. Iya. Jadi, sebelum periode kami, Karang Taruna itu ya kondangnya mek waktu PHBN. Iya, pengurus apa? Hari ini harus Agustus kita hari. rubah, bahwa Karang Taruna ini tidak hanya kegiatannya melok ngurusi terkait PHBN. PHBN. Banyak yang saya sampaikan di awal tadi, termasuk ngomong kaderisasi, ngomong olahraga, Mmm, termasuk ngomong terkait ekonomi. betul. Nah, kalau Karang Taruna itu kan memang, salah satu motor dari desa, Mhm. untuk penggerak ya, Pak, ya, ya Mas Dewan gitu. Nah, apakah dari desa itu sendiri atau mungkin pemerintah kabupaten ada kucuran dana untuk memperlancar kegiatan Karang Taruna untuk membangun suatu desa? Apakah sekian persen dari dana desa yang akan masuk ke ini Karang Taruna agar lebih lancar? Ya, untuk support anggaran, Karang Taruna ini, sudah ada wadah atau kantong rekening anggarannya yang ada di desa. Jadi di APBDes desa, itu rekening pembinaan Karang Taruna, itu sudah ada. Ada ya, Pak? Oke, tinggal ngisi. Termasuk untuk kegiatan olahraga tadi, itu juga ada, tinggal ngisi. Termasuk juga dana desa itu bisa untuk pemberdayaan ekonomi. Mhm, Misalkan tadi di daerah gunung pengadaan kambing, itu kambing, sudah ada. sudah. Nah, hari ini di 271 ini karena bervariasi, Mbak, ya. Kan ada yang masih vakum, Mhm. ada yang masih lambat, ada yang sudah aktif. Kalau sudah aktif itu di beberapa desa bisa sampai anggaran ini menyerap sampai 50 juta. Waduh, Jadi itu mulai dari untuk operasional, mulai dari untuk olahraga, mulai dari untuk
kegiatan ekonomi tadi, nah itu sudah ada di beberapa desa. Nah, tapi kembalinya terkait dengan banyaknya support anggaran ini tidak lepas dari komunikasi yang baik yang dibangun oleh Ketua Karang Taruna kepada dengan pemerintah desa. Itu. Jadi hari ini kalau terkait Karang Taruna desa untuk support anggaran itu sudah tidak bingung lah. Tinggal komunikasi saja yang baik dengan pemerintah desa. Pemerintah desa. Adakah patokan tertentu sekian persen dari anggaran desa atau memang disesuaikan dengan pengajuan dari Karang Taruna atau memang dari pihak desa sendiri yang menyesuaikan? Kira-kira tak kasih 20 juta, wis silakan mau diapakan Karang Taruna atau memang sudah patokan dari pemerintah mungkin 10% dari anggaran desa untuk Karang Taruna gitu. Kalau Pastinya. patokan itu enggak ada, Mbak. Minimal paling tidak operasional itu harus teranggarkan. Itu rata-rata 5 juta. Itu sudah merata. Lebih dari itu tinggal ya itu tadi, pinter-pinternya yang lobby dengan kepala desa. Kepala desa. Karena desa ini kan bervariasi, Mbak, ya. Dan Karang Taruna ini juga enggak lepas dari nyun sewu, dampak juga biasanya kadang terseret dengan arus perpolitikan yang ada di desa. Gitu ya. Kadang Bagian dari Mas sepertinya ya. dukungannya Ketua Karang Taruna Ah, kuwi kawah misalnya kepala desane, itu biasanya udah ada diperhatikan. Gitu. itu fakta ini ya, Pak? Fakta. Kadang bahkan kepala desanya baru, ketuanya kemarin nggak dukung, tiba-tiba diganti. Itu juga terjadi di beberapa desa. Bukan Gitu rahasia ya. ya, pasti ya itu. Bagian dari suara misalnya. Jadi dinamika setiap desa enggak sama dan teman-teman itu juga dalam rangka untuk biar support-nya maksimal ya harus pintar-pintar komunikasi yang baik dengan Komunikasi. pemerintah desa. Kalau harus sekian itu enggak ada, Mbak, Nggak patokan. ada. Jadi kreativitas Karang Taruna itu sendiri dalam berkomunikasi. Iya. Tapi ya tetap kita perhatikan bagaimana nuansa ini ya, pemerintah desa juga ya. Heeh, betul. Kalau memang ada ya agak panas gitu, mending jangan dulu. Ada beberapa desa itu memang Karang Taruna ini dibiarkan tidak boleh menjadi besar. Ada, Mas. Iya, karena ini nanti bisa menjadi ancaman. Jadi ini ada ini beberapa kepala desa gitu ya. Iku lek sampai tak openi maksimal gitu ya. Terus dia iku nyalon nyaingi aku dadi Waduh. desa itu ada. Oh ada ya? Iya, kok kepikiran Mbak pas itu ya? Karena beberapa kader Karang Taruna hari ini juga sudah ada yang bisa duduk di kepala desa. Termasuk Junggung Harjo itu juga kader Karang Taruna. Oh jenengan juga Mas Ruki. komisi A juga Pak ya? Ya, betul. Ini bukti nyata juga ya Pak ya? Jadi ini ya, kepala desa atau mungkin perangkat desa yang lain juga agak resah kalau dia itu bakal tumbuh besar ya? Ya, ada yang punya pemahaman seperti itu. Padahal ini kan sebenarnya menguntungkan Mhm. terkait dengan apa itu, eee, politik dari kepala desa untuk suksesi berikutnya lek diopeni yang baik. Tapi ada yang punya pemikiran iki engko malah nyaingi, itu ada. Tapi ada yang punya pemikiran diopeni tenanan untuk membackup beliau berikutnya. Iya, beliaunya. Jadi bervariasi Mbak desa itu. Bagian dari suara loh padahal anak muda itu. Kan anak muda biasanya ini mempengaruhi anak muda yang lain, kemudian gotong royong, tepo seliro lah Pak ya. Tapi nggak tahu kalau nanti beda pilihan pas hari H. Ya. Mas Rudi itu Junggung Harjo ya, tahu kecamatan Gunung, ini kan periode pertama. Itu dulu pesannya 4, salah satu incumbent. Luar Dikalahkan itu. Yang ngusung siapa? Anak-anak muda. wah. Karena Anak muda ingin ya? ada perubahan di desa tersebut. Karena biasanya kan anak-anak muda itu kan pergerakannya kan lebih cepat, Mbak. Ora tek mikir di awal, wis monggo pokoknya penting gerak gitu ya. Penting budal. Ya udah, tapi kalau yang sepuh kan kadang perhitungannya yang sangat panjang gitu ya. Iya, nggak jadi Akhirnya berangkat ya. makanya kan pentingnya perpaduan antara yang muda dan juga yang tua, sehingga dalam pemerintahan itu nanti bisa berjalan dengan baik.
Kolaborasi, Kolaborasi, yang betul. penyanyi saja kolaborasi ya, pemerintah daerah sama masyarakat juga harus kolaborasi, betul. Jadi pemuda itu sebenarnya mempunyai ini ya, penggerak salah satu penggerak ekonomi, kreatif, dan kepemimpinan desa termasuk tadi. Jadi memang dari Karang Taruna bisa jadi pemimpin desa juga dan lain sebagainya. Nah, untuk sesuai dengan, menurut kacamata Mas Dewan, bagaimana peran anak muda dalam membangun Tulungagung untuk skala besar? Kalau tadi kan, skala desa ya, skala kecil. Kemudian kalau skala, luas seperti Tulungagung, sudah bergerakkah, warga anak muda yang ada di Tulungagung? Kalau di Tulungagung itu saya melihat ini ya, saya katakan masyarakatnya itu termasuk kategori mandiri ya. Mandiri. Iya. Jadi kadang kondisi pemerintahnya itu bagaimanapun berjalannya gitu ya, masyarakatnya itu tetap enjoy-enjoy saja gitu ya. Dan ekonomi berjalan. Iya, betul. Dan saya melihat potensi-potensi ekonomi anak-anak muda hari ini sudah semakin berkembang luar biasa di Tulungagung gitu ya. Jadi kemarin saya mengikuti itu dapat undangan juga, itu ada pelantikan Kadin, Kamar Dagang itu loh, apa, Indonesia, Iya, kumpulan pengusaha itu. kumpulan Ya, saya melihat ini mayoritas anak-anak muda iya. gitu loh ya. Nah, berarti apa? Hari ini di Tulungagung itu pengusaha-pengusaha muda ini sudah cukup banyak gitu ya. Yang di situ mereka sangat kreatif, ya termasuk mungkin di sinilah, ini kan bagian kreativitas anak-anak muda Iya. gitu ya, dalam rangka untuk terkait dengan ekonomi. Jadi ngomong pada sisi terkait pergerakan anak-anak muda hari ini sudah sangat luar biasa di Tulungagung. Apalagi ini nanti disupport maksimal oleh pemerintah kabupaten. Saya kira akan jauh luar biasa. Wong ditokne panggah jalan gitu ya. Iya. Jadi ini yang mungkin ke depan, ini perlu untuk apa, semacam support lah terkait dengan kreasi anak-anak muda ini agar bisa lebih maksimal lagi. Ya paling tidak kalau hari ini potensi usahanya ini masih bersifat lokal, harapannya ke depan bisa sampai ekspor lah gitu ya. Betul. Nah ini kan perlu saluran ini, dalam rangka agar bisa menembus dunia ekspor kan gitu. Kalau tidak ada yang memfasilitasi, kan sulit juga Mbak, kan gitu. Nah, disinilah kadang peran pentingnya dari pemerintah daerah dalam rangka untuk membuka keran-keran link untuk pengembangan, usaha-usaha tadi. Jadi jembatan untuk menjadi lebih nasional bahkan internasional, seperti itu. Berarti kalau Tulungagung juga, bagus ya, Pak, ya, untuk anak-anak mudanya? Iya, kemandirian secara terkait dari pengusaha itu sudah lumayan. Walaupun masih banyak PR terkait dengan pemberdayaan pemuda yang mulai tingkat remaja, SMA ini kan banyak sekali yang hari ini masih perlu untuk diperbaiki. Oke. Terutama terkait ngapunten pergaulan bebas Iya, Pak, itu dan PR ya? sejenisnya. Ini, kelihatannya semakin memprihatinkan. Nah ini yang saya kira beberapa PR yang harus diperbaiki. Tapi dalam konteks terkait usaha tadi, ini sudah mulai lahir. Hari ini anak-anak muda yang di situ konsen di dunia usaha. Tapi PR-nya ya sekali lagi pemberdayaan, terkait apa, eee, moral, akhlak dari anak-anak remaja kita ini yang hari ini perlu untuk terus kita kawal. Iya, Pak. Monggo sambil, Iya iya iya. minumnya, tapi saya ngeteh dulu sebentar. Santai aja, Bang, ya. Ah, gimana, Pak, tehnya manis? Kopinya Iya, manis? manis kopinya, Iya. iya. Tapi biasanya kopi itu pahit. Oh, kopi pahit ya? Tapi kalau perjalanan sebagai komisi A, manis atau pahit, Lan? Ya, apa itu, ya kadang manis kadang pahit. Ya. Kalau diinget-inget pas tidur yang pahit atau yang manis, Lan? Karena komisi A itu kan, apa namanya ya, payungnya dari aspirasi masyarakat, begitu. Tapi tidurnya nyenyak, Pak, ya, komisi A Ya, ya? saya itu dimanapun tempat bisa tidur. Oh, gitu? Ya, bahkan di pinggir jalan saja saya bisa tidur. Iya, Ya, ampun, Pak. karena ya sejak kecil ya biasa kemana-mana gitu, Mbak. Berpetualang. Iya, biasa kebetulan. Jadi dimanapun saya itu kondang. Apakah jenengan anak Sangat pramuka? mudah tidur. Kok
Kok ada saja? Maksudnya, jenengan dulu berpetualang sampai sekarang ini kan, salah satu petualangan untuk mencari ini ya, wawasan yang semakin bertambah-tambah ya, Nah, kalau balik lagi ke anak muda, bagaimana, agar supaya anak muda ini bisa bersinergi dengan Komisi A? Karena kan anak muda dengan Komisi A itu kayak jauh begitu ya. Komisi A itu kan, anggota dewan, kayak seakan-akan bisakah menyentuh anak muda gitu dengan, ke-LDR-an ya Ya, ya. yang begitu jauh, gimana, Pak? Ya, ya karena kita sejak awal sudah biasa berorganisasi, Mbak, ya. Jadi paling tidak kan bekal untuk komunikasi dengan terutama anak-anak muda ini kan paling tidak sudah sedikit ada bekal lah. Nah, hari ini saya mencoba untuk apa ya, memunculkan semacam image bahwa mungkin karena saya dulu juga mengamati juga ini, Mhm, waktu sebelum masuk di dewan gitu ya, mhm. komunikasi karo anggota dewan angel Nah, gitu ya. Nah, hari ini image ini harus akan saya rubah gitu. bagaimana Bahwa caranya, Mas Dewan? ya caranya paling tidak ya sebatas semacam pergerakan yang hari ini saya lakukan. Jadi hari ini di beberapa titik saya membuka diri, monggo yang ingin komunikasi, ada permasalahan apa, kita siap untuk komunikasi, Ya, kita siap untuk ketemu sambil ngopi, ojo mek neng WA, ojo mek neng grup. Nah ini percuma nanti, iya, harus ketemu harus sambil ngopi, mhm, nyantai kan mhm, gitu. Nah mhm. ini saya di beberapa organisasi hari ini komunitas masyarakat yang saya temui, ini selalu saya sampaikan gitu ya. Lek arep nemoni saya, ya komunikasi dulu, WA sik. Ojo langsung ning omah, engko ning omah kadang ndak ketemu. Tapi kalau WA dulu, oke, nanti ke rumah atau ketemu di mana, di warung kopi mana, atau di kantor di mana, kita siap gitu ya. Dalam rangka untuk, membangun Tulungagung ke depan. Jadi intinya hari ini saya mencoba untuk merubah image Mmm, bahwa komunikasi dengan teman-teman dewan ini tidak sulit gitu mhm. ya. Nah, paling tidak ya hari ini apa yang bisa saya lakukan untuk membuka ruang komunikasi itu Komunikasi. akan terus kita buka. Termasuk kemarin dengan teman-teman mahasiswa gitu ya. Ya kita komunikasi, juga diundang kemarin kan di beberapa agendanya, termasuk kemarin juga di beberapa di kampus UIN juga. Nah ini dalam rangka bentuk bahwa ternyata ndak angel komunikasi karo dewan itu gitu. Iya. Ini image ini harus kita rubah. Betul sekali. Ini, kita kan sebagai anak muda, saya perwakilan anak muda walaupun tidak muda ya, Pak, ya. Ya, Muda, Pak, Pak? masih masih Muda muda gitu. masih muda. Jadi, sebagai perwakilan anak muda, kadang kita itu, apa ya, pakewo gitu loh, serba salah gitu loh. Kalau ingin ketemu dengan anggota dewan, apakah kita harus berbekal sinau dulu? Nah, takutnya nanti ada pertanyaan yang A, B, C, kita tidak mengerti hal itu, nanti berbalik seperti bumerang untuk kita sendiri, gitu. Kadang kan ada ketakutan seperti itu. Atau memang, ya sudah kalau kita mempunyai aspirasi kita datang aja atau memang ada pilihan ketiga, kita membuat suatu perkumpulan dulu, biar nggak sendirian gitu, Pak, Oh iya. untuk menuju ke Mas Dewan. Kalau ingin secara formal ya, itu biasanya, menyampaikan surat. Menyampaikan surat terlebih Ya, dahulu. mungkin atas nama perkumpulan apa gitu ya, atau aliansi apa gitu ya. Terus nanti yang materinya terkait apa, itu silahkan nanti dimasukkan sesuai dengan, komisi masing-masing. Jadi ketika konteks misalkan pemerintahan, hukum, termasuk pendidikan, ini mitranya kan komisi A. Nah itu bisa nanti ditujukan kepada ketua DPRD, nanti, cekinya itu ke ketua komisi A. Nah, dari situ nanti kita tindak lanjuti untuk kita agendakan hearing dengan teman-teman yang mengajukan surat. Tapi selain itu, ya kan kalau formal itu kan, komunikasi kan ndak bisa loss, Mbak, ya. Iya, betul. Itu silakan dia ndak apa-apa, tapi di sisi lain, ya saya sampaikan tadi, saya Mhm, membuka diri. mhm.
ingin komunikasi lebih nyantai, lebih los gitu ya, ya kita langsung ketemu saja gitu ya. Mungkin kita sewaktu-waktu siap, misalkan nanti pas waktu hari apa selama kita tidak agenda yang bersamaan, nah nanti kan kita tata waktunya, ketemuan itu. Jadi ketemuan non formal itu saya kira jauh akan lebih indah dan menyenangkan. Tapi kalau diperlukan nanti untuk mengarah ke arah kita menggiring terkait dengan kebijakan, ya tidak apa-apa nanti kita jadwalkan hearing dengan pihak terkait tadi. Pihak terkait. Nanti beberapa langkahnya seperti itu, Mbak. Kalau cuma sebatas pengen hearing, ngomong secara lisan itu ya tidak mungkin akan ditindaklanjuti. Oke. Karena kan ini kan semua kan berbasis surat menyurat kan Surat itu. menyurat dan nanti kan ada kelanjutannya juga. Ini bukan main-main. Memang, urusannya tentang kebijakan kita kan harus apa ya, hati-hati dan riset-riset dulu ya. Bagaimana, yang ada di daerah atau di masyarakat yang lagi, diperlukan itu seperti apa gitu. Ya. Nah, kalau membahas tentang anak muda itu kan nggak ada habisnya, karena anak muda itu pusatnya kreatif seperti itu. Terus bukti nyata, bukan seorang ya, anak muda itu bisa membangkitkan kreativitas di suatu daerah, itu dilihat dari mana, Pak? Dalam artian gini, "Oh ini anak mudanya bergerak ini di Tulungagung." Kita bisa lihat dari mananya, Pak? Apakah dari mungkin, tata ruangnya, "Wah ini tata ruangnya anak muda sekali," atau mungkin yang lain? Mungkin lebih spesifiknya ini, pergerakan dalam hal apa misalkan ini, biar lebih enak nanti fokusnya. Misalkan dalam hal apa? Ekonomi. Ekonomi ya? Ya. Oh, dalam hal ekonomi. Ya sekilas kalau dalam konteks ekonomi yang, awal beberapa saya sampaikan tadi, gitu ya, hari ini kan sudah mulai banyak muncul ini, pengusaha-pengusaha muda yang ada di Tulungagung. Nah, saya kira ini, semacam fakta gitu ya, bahwa ternyata anak-anak muda ini punya kreativitas yang luar biasa dalam rangka untuk usaha di bidang ekonomi. Nah, kenapa ini mulai muncul sekarang? Karena saya melihat sebelumnya ini kan beberapa yang menaungi ya, organisasi yang menaungi pengusaha ini kan masih didominasi ngapunten, yang masih senior, yang masih sepuh-sepuh. Iya. Sehingga yang anak-anak muda ini ndak bisa muncul, Mbak, gitu ya. Hari ini kebetulan ketuanya ini muda, Anak malah di muda. bawah saya ini, ya yang ketua Kadin baru ini, namanya Mas Rifki itu. Nah itu sehingga hari ini yang, semangatnya untuk dimunculkan ini ya mayoritas pengusaha-pengusaha muda hari ini muncul. Kemarin waktu pelantikan itu kan hampir sekitar 500 kan, pengusaha-pengusaha mayoritas dari kalangan muda yang hadir. Muda. Saya melihatnya di situ gitu loh ya. Nah, jadi kemarin saya benar-benar melihat bahwa ternyata, pengusaha-pengusaha di Tulungagung itu ternyata banyak yang anak-anak muda gitu Baru loh ya. terlihat Nah, ini setelah kemarin kepemimpinan. mungkin agak terbungkus ya karena Heeh. ini tadi, Mhm. eee, organisasi yang menaungi ini masih dominasinya dari kalangan Senior yang tua, sebelumnya. senior, ya. Baik. Kalau, ini anak muda yang ingin masuk ke dunia politik, nah seperti Mas Dewan, nah dulu kan tadi kan sempat cerita-cerita kalau dari muda itu kan suka berorganisasi, sedangkan, anak muda zaman sekarang itu sepertinya ya sekian persen lebih besar lebih suka buka usaha daripada berpolitik. Sedangkan politik itu salah satu dari, mediator untuk membangun suatu daerah. Bagaimana mengajarkan anak muda untuk melek politik dan mau bergerak di dalamnya? Ya, untuk langkah awal mulai dari SD, SMP, SMA, itu langkah awal ya, karena saya melihat, eee, gemblengan awal ini ya kita berorganisasi dulu. Jadi kita giring dulu anak-anak SMP, SMA ini ya harus ikut organisasi di Membiasakan diri dulu. sekolahnya, iya. Jangan hanya di situ menjadi pelajar yang pagi Berangkat. berangkat, terus waktu pulang ya pulang gitu ya. Nah, karena secara tidak langsung, ini pengalaman saya sampai detik ini ya, Heeh.
kita ikut berorganisasi itu secara tidak langsung ini adalah media kita, pembelajaran kita dalam rangka nanti menuju ke di antaranya ya ke ranah politik, Politik. ke ranah kekuasaan. Mhm. Jadi sampai tataran kampus misalkan. Di kampus ini kan ada namanya apa itu kalau di UIN ya, namanya kan ada yang eksekutif itu DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kalau yang legislatifnya namanya Senat Mahasiswa. Senat mahasiswa. Terus ada menteri-menteri. Ini kan sejak langsung di kampus ini kan diajari. Ketika nanti di kekuasaan, gambaran birokrasinya seperti ini. Nah, akhirnya kesimpulannya apa? Langkah awal untuk pengenalan politik ini ya berorganisasi. Berorganisasi. Ini sebagai langkah awal. Langkah Nah, awal. setelah itu baru karena ya ini pengalaman ya Yap. yang saya hari ini per detik ini ternyata masuk ke politik ini tidak cukup kita bermodal SDM yang bagus gitu ya. Banyak relasi terkait dengan jaring sosial, terus ketua iki dari berbagai lintas gitu ya. Ternyata itu tidak cukup, Mbak, gitu ya. Apalagi yang harus dibutuhkan? Kos politiknya. Kalau tidak ada itu ya nggak jalan gitu ya. Karena ini sudah memudaya. Yang terpenting adalah di awal niat kita. Seperti ini sekilas ya. Niatan awal waktu itu saya masuk di pemerintahan desa gitu ya. Saya melihat di pemerintahan desa saya ada hal yang kurang pas yang perlu untuk dibenahi. Bagaimana ya caranya saya agar bisa mempengaruhi kebijakan di pemerintahan desa. Nah, ini salah satu langkahnya ya saya harus masuk dalam sistem. Karena kalau saya hanya keluar-keluar dari luar gitu ya, bunga-bunga dari luar, ya tidak efektif. Ya Mek betul. dirungokne, bareng itu ndak tindak lanjut. Masuk kanan keluar kiri. Oh, betul. Nah, itu Kak. Kemarin niat saya awal untuk masuk ke pemerintahan desa itu, bagaimana caranya saya agar bisa mempengaruhi kebijakan desa. Oh, berarti saya harus masuk di pemerintahan. Ada lowongan waktu itu perangkat desa. 2 kali. Pertama Kaur Umum ndak jadi. Tes murni ndak jadi. Iya. Terus 2012 ada tes Kaur Pembangunan Perencanaan akhirnya bisa lolos. Cuma 63 waktu itu nilai saya, tapi tertinggi gitu ya. Nah, saya merasa cukup di desa waktu itu ya. Jadi 7 tahun sempat saya mau mendeklarasikan maju kepala desa waktu itu. Tekadnya kuat. Iya, karena saya sudah cukup lah menjadi anak buah gitu selama 7 tahun waktu itu ya. Harus naik lah ya. Karena anak buah ini ingin mempengaruhi kebijakan lebih, ya enggak bisa, Pak. Iya. Ada keterbatasan. Akhirnya ini saya menyampaikan suara-suara titik-titik desa maju kepala desa. Saya diparani kepala desa saya waktu itu ada lowongan sekdes, ditawari sekdes. Akhirnya diangkat menjadi sekdes waktu itu. Nah, saya merasa cukup di desa, terus cukuplah 11 tahun saya di desa. Hari ini waktunya berkiprah di level kabupaten. Niat utama tetap bagaimana ketika kita nanti duduk bisa memberi warna yang positif kebijakan yang ada di Tulungagung. Caranya menuju ke sana bagaimana? Ya harus kita tempuh. Iya. Tarung ya tarung kan gitu ya. Ya taruh. Ya kudu tenanan. Ya, baru ketika nanti duduk ya harapannya diupayakan betul lek mlaku ya sing trenten kan gitu. Jangan sampai ketika wis lingguh nanti di luar harapan dari masyarakat. Iya. Jadi niat awal kita mau melangkah ini menjadi sangat penting, Mbak. Karena itu menjadi doa kan. Saya yakin ketika niat kita baik, ya Tuhan, Allah itu akan memberikan kemudahan. Saya yakin itu, gitu ya. Ini yang saya alami sampai detik ini gitu ya. Iya, betul. Bagaimanapun caranya. Karena saya kemarin itu saya kalah, Mbak. Oh. Iya. Saya kemarin itu kalah, peringkat ketiga saya di dapil 1 sini ya. Kemudian? 2 kursi kan Gerindra sini. Peringkat 1, peringkat 2 Pak Barudin sama Mbak Yeni itu, saya peringkat 3. Nah, saya kan kalah 2 kursi kan.
Nah, kemarin kan Pak Bahrudin Pak maju wakil Bahrudin bupati. iya, wah ini ada Baru saya kesempatan. naikkan itu ya. Jadi saya kemarin merasakan betul rasanya kalah itu seperti apa gitu ya. Tapi memang ada jalannya ya, Ya, Pak. ya kan tahu lah itu wis kembalinya yang di atas tadi. Jadi mungkin kalau rasane kalah piye gitu ya. Dihajar sih lagi ada gitu ya. Engko ketika sudah bisa duduk mungkin harapannya biar melangkahnya itu bisa positif. Positif dan Jadi kemarin saya pelantikannya kan apa? Besok pilkada, heeh. hari ini pelantikan. Jadi 26 November. 26 November 2024 lalu. Kalau yang dewan-dewan sebelumnya yang sareng-sareng bersama itu kan 26 Agustus. Ya. Jadi saya kemarin PAW pergantian waktu menggantikan Pak Ahmad Bahrudin yang Pak Bahrudin. kemarin terpilih jadi wakil bupati. Betul sekali. Perjalanan. Luar biasa. Tapi kekuatan doa itu luar biasa ya Pak. Maksudnya Yakin itu. ini ya, kita sudah berusaha keras kalau memang rezekinya bakal nggak kemana-mana dan alhamdulillah memang ya masuk gitu. Betul. Yang terpenting niat baik tadi. Niat baik. Sebelum kita mau menuju ke sana, mau melangkah, ditata dulu niatnya. Jangan sampai niatnya ini salah. Gitu ya. Jangan sampai niatnya salah. Iya. Saya yakin nanti Allah itu pasti akan memberikan jalan. Betul. Apa yang kita tanam positif ya nanti memanennya juga baik gitu. Betul.